Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, Bapak Ibu, saya Dr. Miftahul Fikri, SPD MPD, salah satu dosen bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yakni pernyataan dari dosen untuk Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut juga dengan PDD, UK, TPT, khususnya pada aspek pengajaran. Seperti yang kita ketahui, menjadi dosen bimbingan dan konseling, saya mengampu beberapa mata kuliah di semester gasal maupun di semester genap. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah bimbingan dan konseling karir. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS 3 SKS. Dan ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pengertian, tujuan, prinsip, karir, dan pekerjaan. Sesuai dengan teritori tentang pemilihan pengembangan karir, meliputi konsep dasar, teori, karakteristik, kekuatan dan kelemahan, serta penerapannya atau aplikasinya dalam sekolah. Bagaimana melaksanakan programnya nanti dengan pelaksanaannya sesuai dengan teritori yang telah dibahas. Mata kuliah ini diikuti secara blended learning, bisa dalam arti gabungan antara offline dan online, dan juga menggunakan yang namanya FAPLOM Learning Management System. Yang mana pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pendidikan dasar dengan partisipasi produk berupa program bimbingan dan karir di satuan pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan masyarakat. Adapun capaian pembelajaran program studi ini meliputi yang pertama, memiliki karakter yang baik, religius, semangat nasionalisme, dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma etika yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan. Yang kedua, mampu menerapkan intervensi dalam bidang bimbingan dan konseling untuk memecahkan masalah dengan berbagai situasi dan memanfaatkan IT. Sedangkan CPMK yang mesti dicapai dalam mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu untuk mendeskripsikan ruang lingkup bimbingan dan konseling, khususnya bimbingan dan konseling karir yang meliputi pengertian karir dan dunia kerja serta tujuannya serta prinsip bimbingan dan konseling karir. Yang kedua, mampu untuk merumuskan program bimbingan dan konseling karir berdasarkan teritori termasuk dalam teritori pelaksanaan kegiatannya. Yang ketiga, merumuskan program bimbingan dan konseling karir berdasarkan teritori termasuk dalam pengembangan developmentory. Yang keempat, merumuskan program bimbingan dan konseling karir berdasarkan teori-teori termasuk dalam teori apakah teori konstruktif, naratif, adapun kemampuan akhir tiap belajar atau bisa dikenal dengan CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu untuk mengklasifikasikan ruang lingkup bimbingan dan konseling karir meliputi pengertian, meliputi prinsip dunia kerja serta tujuannya dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling karir. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk mengklasifikasikan dasar teori trait dan faktor, meliputi konsep-konsep, meliputi karakteristik teori, meliputi kekuatan dan kelemahan, serta penerapan konseling di luar sekolah maupun di luar program. Selanjutnya, sub CPMK-nya, sub CPMK 3, mahasiswa mampu untuk mengklasifikasikan dasar teori prinsip work adjustment, meliputi karakteristik, meliputi kekuatan dan kelemahan, dan penerapannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, sub CPMK 4, mahasiswa mampu untuk mengklasifikasikan dasar prinsip teori Holland, meliputi konsep dan dasarnya, karakteristik teori, kekuatan dan kelemahan, serta penerapannya dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, sub CPMK 5, mahasiswa mampu untuk mengklasifikasikan dasar teori Myers-Briggs Type Inventory atau MBTI, meliputi konsep dasar teori, karakteristiknya, kekuatan dan kelemahan, serta penerapannya di sekolah. Sub CPMK 6 mampu untuk mengklasifikasikan dasar teori
dengan perkembangan karir atau bisa dikenal dengan Career Development Theory. Subjek PMK 7, mahasiswa mampu untuk merumuskan program bimbingan dan konseling berdasarkan teori, termasuk nanti dalam teori konstruktif, teori naratif, dan teori rasional. Ini dilaksanakan dalam bentuk materi perkuliahan yang diberikan kepada mahasiswa dengan jumlah pertemuan 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Materi pembelajarannya ada konsep kerja, okupasi, job, task, dan karir, teori trade and factor, teori Holland, word adjustment, MBTI, development theory, teori konstruktif, teori naratif, teori rasional. Metode pembelajaran yang saya gunakan atau yang terapkan dalam pelaksanaan ini adalah metode ceramah, presentasi, diskusi kelompok, praktikum, serta melaksanakannya menggunakan yang namanya student center learning, di mana pada seluruh proses pembelajaran mahasiswa menjadi pusat pembelajaran. Dalam hal ini saya juga melakukan pembelajaran menggunakan yang namanya delivery, interaction, dan assessment. Iklim belajar yang saya terapkan dalam pembelajaran interaktif, efektif, dan enjoy untuk pelaksanaan, di mana interaksi dalam setiap dosen dan mahasiswa dilaksanakan dengan komunikasi yang ilmiah, dengan suasana hangat, berbobot dalam melaksanakan efektif, kondusif, dan menyenangkan. Untuk mendukung menyampaikan materi, saya selalu mempersiapkan bahan ajar, PowerPoint, media pembelajaran, media pendukung lainnya, seperti salah satu grade teori yang saya gunakan itu dari Samuel Osipu tahun 1983, teori karir dan sektor development. Saya juga memiliki buku ajar ini, konseling karir, teori dasar dan dinamika keluarga yang saya gunakan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dalam pemberian nilai, mata kuliah ini dibagi atas beberapa aspek. Yang pertama, hasil ujian tengah semester itu diberi bobot 15%, sedangkan hasil ujian akhir dibobot 20%. Nilai tugas perkuliahan itu juga sangat menentukan dengan 5%. Partisipasi aktif dalam kelas, dalam kegiatan kelompok juga akan menjadi perhatian, itu 5%. Praktikum di dalam kelas itu 20%. Dan nanti ada proyek yang kami laksanakan itu 35%. Nah, itulah berikut saya lampirkan video pembelajaran mata kuliah bimbingan dan konseling karir khususnya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda semua? Baik. Halo. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan dari pagi sampai siang nanti itu minimal menjadi berkah dan ada hal baru yang kita dapatkan. Siapa yang mau bikin doa? Boleh, silakan. Sebelum mulai kegiatan belajar kita, kali ini kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa seperti bahasan kita kemarin itu, saudara akan melaksanakan yang namanya perencanaan karir. Kenapa saya lakukan hal ini? Dari hasil, ingat ketika awal-awal kita bertemu, ya, kita bertemu itu di minggu-minggu pertama, saya minta saudara isi yang namanya AUD, ya, AUD online, gitu. Dari hasil AUD itu saya dapatkan salah satu permasalahan mahasiswa sekarang itu awal itu ragu atau cemas, bisa dikatakan seperti itu ya, karir dan pekerjaan. Tidak tahu. Ini dari semua saudara ketika mengisi itu, dari hasilnya itu, ini boleh saya lihatkan hasil individu
dapatkan, ini mohon maaf ya, saya duduk biar kelihatan. Ya. Dalam permasalahan yang kita isi kemarin itu atau di awal-awal itu ada jasmani dan kesehatan, itu sebenarnya kalau dalam persentase 22,7. Dari semuanya itu juga ada masalah itu. Ada juga permasalahan pendidikan dan pengajaran, ada hubungan sosial, agama, nilai dan moral, ada keadaan dan dalam hubungan keluarga, ada karir pekerjaan, ekonomi dan keuangan, diri pribadi, hubungan muda-mudi, dan waktu senggang. Bahkan waktu senggang juga masalah ya. Tidak tahu atau gimana. Tapi dengan kondisi umum sekarang, gitu ya. Dalam kondisi umum yang saudara isi ketika di awal-awal itu, makanya yang paling tinggi itu adalah karir dan pekerjaan. Padahal sudah masuk perguruan tinggi, ya. Sudah masuk perguruan tinggi maksudnya sudah masuk ke arah choice. Nanti kita lihat kalau dalam segi dalam segi teorinya saudara itu sudah masuk kemana. Makanya saya ingin minimal saudara mantapkan nanti akhirnya saudara mantap kebimbingan dan konseling. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena sudah memilih, kecuali di siswa. Kalau siswa kan masih saya mau masuk kemana nanti ya? Saya mau masuk teknik elektro. Itu kan masih merencanakan pilihan. Tapi saudara semua itu sudah memilih bimbingan dan konseling. Tapi yang menjadi permasalahannya masih ragu juga berkenan dengan karir dan pekerjaan. Nah, nanti kita ulas seperti apa pemahamannya, seperti apa ulasannya. Mudah-mudahan setelah ini saudara memperoleh hal baru. Nanti kita lihat secara lebih simultan secara individu. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Siapa yang di lembar bagian pertamanya itu tidak ada yang misalnya kok ini nggak tahu, ada nggak? Boleh? Ada? Oke. Coba saya ulangi lagi instruksinya. Dari semua bagian pertama yang Anda anggap orang tahu itu, mana yang ada yang tidak terchecklist? Berapa orang? Di kelompok satu? Ada satu. Oke, kita kunci dulu nanti di kelompok dua. Ada juga satu. Oke, dengarkan dulu kelompok tiga. Ada enggak? Siapa? Baik, kelompok 4. Kelompok 3 semua. Makan juga saya. Ada. Siapa? Siapa namanya? Novi, oke. Di kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Dengarkan. Dengarkan semuanya. Boleh dengarkan dulu. Sudah? Oke, berarti ada Nadine, ada Lisa sama Novi ya. Coba Nadine, apa yang orang tidak Anda anggap itu orang tahu tapi tidak tahu? Boleh sampaikan? Saya aktif di kampus. Saya lebih kelompok, saya tidak tahu kalau saya aktif di kampus. Oke. Yang lain? Oke. Ini? Oke, yang lain tahu nggak bisa gampang lupa?
Iya. Kayaknya tergantung soalnya. Tergantung soalnya. Oke, dari sini, dari bagian pertama yang saya sampaikan tadi, ya, bagian pertama itu kan terkait dengan diri kita yang kita anggap orang tahu tentang hal ini. Kenapa enggak ya? Nanti mengatakan saya aktif di kampus. Sebagian katakan enggak, sebagian enggak. Iya, yang bisa sampaikan, saya gampang lupa. Ternyata orang nggak tahu bahwasanya kita itu lupa. Padahal kita anggap orang tahu. Novi menganggap bahwasanya saya itu pendiam. Yang lain gimana? Yang kenal dengan Novi? Pendiam. Oke. Dari sini saudara mesti ingat bahwasanya terkadang pandangan kita ke orang lain itu tidak sama dengan pandangan orang lain ke kita. Nah, gitu pun dengan karir. Ya. Kita tidak bisa katakan kita ikut ke sini karena karir itu sepanjang rentang kehidupan. Ada orang sukses itu di umur 50-an, ada orang sukses itu di umur 20-an. Kok itu ya? Padahal kita menganggap kita itu sama. Enggak. Setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Padahal kita sudah mengatakan bahwasanya ini orang tahu juga loh. Bahwasanya saya pelupa. Enggak. Apa yang mesti kita lakukan? Nah, ini. Kalau kondisi hal ini, apa yang mesti kita lakukan? Apakah kalau misalnya saya pelupa, berarti saya mesti banyak mengingat dalam artian kondisinya. Karena bagaimanapun sifat lupa itu tidak hanya saudara saja, tapi semua manusia itu punya yang namanya sikap lupa. Sifat lupa itu tidak bisa kita katakan, oh saya saja yang rendah, mungkin lebihnya dengan Isa. Tapi bagaimana menyikapinya, saudara, itu mesti ketahui pandangan orang lain dengan saudara itu bisa saja berbeda. Adalah pilihan karir, tidak bisa kita katakan kalau saya ikut Nadine juga lah aktif di kampus, belum tentu juga bisa seperti Nadine. Ini untuk mengenali. Oke, ini bagian pertama. Mudah-mudahan saudara punya insight baru terkait dengan hal ini. Di bagian kedua, coba dilihat bagian kedua. Anda menganggap ini orang tak tahu. Kan itu maksudnya tadi ya, menganggap ini tidak tahu, menganggap ini tidak tahu, dan apakah itu potensi, apakah itu kondisi pribadi yang bahkan bisa diungkapkan. Sekarang satu orang, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, kita dengarkan secara bersama-sama 5 orang tersebut. Apakah benar seperti itu? Boleh, kelompok 1 siapa? Yang mana? Bagian 2. Di bagian 2. Naila. Oke, kita lihat di kelompok 1 ini ya. Coba dengarkan semuanya. Menurut Naila, ini orang nggak tahu. Nanti anda pastikan. Oh, enggak, ini saya tahu ini. Ya, yang hanya diri saya tahu, orang lain tidak tahu. Saya sebenarnya pemalu. Di bagian ketiga, kalau sebenarnya mengenal diri sendiri adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk melihat dan memahami dirinya. Jadi dengan mengenal diri, Anda itu berusaha bagaimana untuk mengeksplor diri dan memahami, oh iyalah, kan bisa saya ini nggak melakukan hal demikian karena saya buta. Jadi jangan anggap orang itu yang akan memahami Anda. Jangan anggap orang tahu kita. Kan kelemahannya hari ini orang menganggap bahwasanya oh ini hal yang baik ya. Oh ini, tapi kan orang yang menganggap, bukan diri Anda yang menganggap saya ini sebenarnya nggak bisa di bidang ini. Kan nggak tahu orang. Apa yang harus saya lakukan? Saya ini malas untuk
hal yang berbau angka-angka, apa yang akan saya lakukan? Ini yang mesti Oke, sebenarnya saya ada tes, tapi nanti saja ya. Nanti ada lihat saudara itu benar-benar cocok tak masuk ke bimbingan atau sulit. Boleh difoto dulu sebentar, nanti kita lihat sama-sama. Boleh foto aja dulu. Ini salah satu tes kepribadian. Coba dicek. Ternyata saya tak cocok untuk di BK. Apa yang saya lakukan? Kan ada jurusan. Beda jurusan. Sudah ya. Lagi ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke kita semua. Bagaimanapun, setiap individu akan menjalani fase ini, saudara semua. Saudara di fase mana sekarang? Oke. Nomor 3 ada namanya fase mana Cil? Coba. Yang pertama itu orang saya di Pajagan itu benar saya awal. Dan saya mungkin merasa saya dulu baru saya membagikan diri saya, dan tanpa benar saya mungkin buat itu saya di sini. Bagus, Karim. Apa lagi? Mau apa? Buat nangis tuh. Oke. Siapa namanya tadi? Iya, terus iya ya. Saya ingin membagikan pertama kedua orang tua saya, Pak. Yang kedua diri sendiri. Yang ketiga teman-teman saya. Keempat keluarga. Yang kelima semua orang. Oke, bagus. Terus ya. Kelompok 5 coba. Menafio. Ya. Yang paling saya ingin bahagiakan itu kedua orang tua saya, Pak, karena tanpa mereka mungkin saya nggak bisa di sini. Yang kedua masih keluarga, Pak. Yang ketiga baru diri saya sendiri. Jadi keluarga itu maksudnya? Si abang saya, sekolah dan juga saya, Pak. Istimewa yang saya sampaikan tadi, pemahaman baru apa yang Anda peroleh? Boleh? Nomor 1 siapa? Oke. Dari yang dapat saya pahami dari pembelajaran ini yaitu ketika memilih karir yang tepat dan menuju choice kita, kita harus mengenali diri kita sendiri. Dengan mengenali diri sendiri, kita bisa memahami pekerjaan apa yang akan kita lakukan, yang cocok kita lakukan. Seandainya sekarang ini kita belum menemukan kecocokan di BK, karena kita sudah masuk di perjalanan BK, kita usahakan ada kecocokan, sehingga kita selama kuliah di BK tidak terasa terbebani. Oke, bagus. Nadim, yang lain? Boleh, kelompok. Tentang pembelajaran hari ini mengenai karir, perkembangan karir, Rara mendapat pelajaran dan hal baru bahwa seperti yang pertama tadi, untuk perkembangan karir itu yang sangat penting itu adalah kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri, apa? Kita harus kenal sama diri kita sendiri, apa potensi kita, apa kelemahan kita, dan apa kekurangan kita, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menutupi atau menyimbangi kekurangan kita tadi. Nah, dengan itu setelah kita mengenal diri kita sendiri, kita juga perlu nantinya memaparkan potensi yang sebenarnya orang yang belum ketahui, karena nanti itu akan membantu kita dalam
Hilangkanlah sindrom ini, saudara. Sindrom tali kekang gajah. Pernah dengar? Pernah ke Bukit Tinggi? Pernah ke kebun binatang? Anda lihat gajah? Gajah itu kan punya rantai. Ya. Ya. Punya rantai. Tapi orang itu cenderung seperti gajah. Gajah dalam artian seperti tali kekang gajah. Kenapa? Banyak orang terkadang merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Padahal sebenarnya dia mampu. Hanya saja pernah gagal sebelumnya. Kalau Anda pikirkan gajah, dia besar. Kalau dihentakkannya saja, mungkin besi yang ada di sini ini putus. Tapi kekang gajah ini, ya, makanya saya sampaikan sindrom tali gajah. Karena gajah sudah pernah gagal. Coba kalau dia kuatkan tenaganya, makanya di apakah di film-film yang Anda lihat atau di tempat lain, kenapa gajah ngamuk gitu? Kan begitu bisa menghancurkan. Tapi masuk ke, mohon maaf, ke kebun binatang, gajah itu tak mau. Hanya diam di situ saja. Karena apa? Karena kakinya sudah terikat ke besi atau rantai yang ada di kaki kita. Jangan, kalau misalnya Anda mau melakukannya, lakukan aktivitas itu dan coba, walaupun gagal, gimana kita sadar? Ini yang mesti di. Oke, makasih saudara semua. Mudah-mudahan ada insight baru hari ini. Ada pertanyaan lain? Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi minggu depan, insyaallah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah video pengajaran yang telah saya tampilkan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.